Didukung oleh interaktifnya. Gini aja Mbak ya, aku maksud dengan ada apa ya, hambatannya. Mbak, di sana tuh di Merapi itu seperti apa sih hambatannya, atau ada hal lucunya seperti apa sih Mbak? Bisa diceritakan nggak? Gimana? Sekarang ya? Iya. Kira-kira nanti tahun depan nggak ya? Ya. Jadi sebetulnya hambatan psikologisnya tuh lucu-lucu. Karena memang ini darurat ya, semuanya darurat. Kondisi tempat lokasinya juga kan sound systemnya dan nggak ada. Jadi kita harus melakukan daya upaya dengan kemampuan kita tuh melakukan hipnosis itu. Contohnya kalau hipnosis itu kan selalu menggunakan skrip. Skrip itu adalah bahasa. Nah kalau di sana kan semuanya itu pakai bahasa Jawa. Jadi ini adalah suatu challenge, tantangan baru ya, menghipno dalam bahasa Jawa. Itu lucu sekali karena jadi misalnya gini. Ini kan aku bahasa Jawa juga patah-patah ya. Setunggal kali tiga sekawan muncal ambekan monggo pamiarso gitu. Udah kayak yang artinya 1, 2, 3 tarik nafas. Lepas. Bukan si Ciloro telu ya. Lalu lebih halus lagi. Lalu anak-anak kita buat menyanyi. Menyanyi itu nyanyiannya juga bukan nyanyian Indonesia. Jadi misalnya lir. Sementara kita juga vocabnya juga terbatas. Nah itu suatu tantangan tersendiri, lucu sekali pokoknya. Nah ini Bu Ina, kalau melihat kegiatan kemarin kan sudah roadshow kemana saja sih sebenarnya, dan dari daerah-daerah itu mana yang sangat membutuhkan hipnoterapi seperti ini? Kalau menurut saya pada waktu hipnoterapi seperti ini itu di Mentawai. Mentawai ya? Ya, karena pada waktu kita ke sana tanggal, kalau nggak salah tanggal 4, kebetulan juga cuaca mendukung kita sehingga kita bisa dapat berapa tempat ya, Komisi 8 dan yang lainnya, 4 tempat sampai kita dapat ke Sikakap. Nah di sana itu banyak hal yang mereka itu perlu juga dengan terapi healing ini, karena mereka kehilangan semuanya, sama mungkin dengan Merapi yang ada di Jogja ya, di Argomulyo dan Bakalan itu mereka sudah porak-poranda, tidak tahu mau apa lagi. Nah di sini adalah peran pemerintah dalam rehab rekon itu adalah yang diutamakan juga dengan terapi healing ini gitu. Seperti apa nanti Mbak Ina akan mempush pemerintah untuk betul-betul semuanya on plan melakukan recovery di daerah-daerah bencana seperti itu? Iya. Kan di dalam undang-undang kita patronnya ya, kitabnya dalam undang-undang itu sudah tertera di sana bahwa seluruh bangsa Indonesia bertanggung jawab negara ini untuk memberi perlindungan kehidupan dan penghidupan, termasuk juga bencana. Jadi mereka itu sudah berhak gitu loh mendapatkan perlindungan itu. Nah di sana kan ada sepertinya Menteri Kesra juga dengan Menteri Keuangan. Kita rapat koordinasi karena umpama sudah rapat dengan Menteri Kesra, PU, terus Keuangan, Komisi 8. Kalau umpama Menteri Keuangan tidak mau memberikan uangnya, kita juga tidak bisa melakukan rehab rekon. Di situlah anggota Komisi 8 berperan. Iya, jadi harus rapat koordinasi dan rapat koordinasi ini harus sesuai dengan porsinya pemerintah masing-masing, dan itu harus dilaksanakan karena itu di dalam undang-undang. Yang penting semangat terus dong Bu ya, harus terus push ini ya, kerjasama ini ya. Oke, dan kita bacakan dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari Twitter. Ada 2 di sini. Pertama dari Mbonese mengatakan bahwa kalau untuk insomnia berapa lama durasi untuk sampai sembuh jika mengikuti terapi atau hipnoterapi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah, jadi hipnoterapi itu perlu dilakukan di alam bawah sadar atau sadar gitu. Ini pertanyaan dari Yosa Pradisti. Gimana Mbak? Itu gampang sekali Mas Yosa. Jadi kalau orang di dalam hipnosis itu harus setengah sadar dan setengah bangun. Karena dia harus bisa menolak kalau si terapisnya itu menginduksi dengan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi misalnya serahkan dompetmu. Jadi kalau yang ada di TV-TV itu, kalau dia sampai bisa ngomong dan sebagainya, itu saya yakin itu adalah hokus pokus. Tapi itu bagus loh Mbak. Tapi untuk orang-orang yang lain ya, untuk memberikan sumbangan tentunya pada para korban ini loh. Iya. Lalu yang kedua, memberikan sumbangan gitu. Lalu yang kedua nih Mas ya, adalah kalau orang insomnia itu selalu merupakan cetusan dari gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu sendiri, insomnianya akan bisa hilang apabila gangguan kecemasan itu dihilangkan. Nah, bagaimana caranya dan berapa lama itu sangat relatif dengan
berapa lama itu kecemasan itu tetap. Nah, ini ada beberapa foto-foto nih. Sewaktu di sana ya? Sewaktu kita ada di Merapi. Ini adalah perjalanan menuju Muntilan. Jadi kalau Mas lihat snow, nah ini adalah snow tapi dalam bentuk debu, abu vulkanik. Nah, ini adalah tempat JEC, di beberapa penampungan. Kita mengunjungi sekitar 6 hingga 6 lokasi penampungan. Ini juga, ini kalau Mas lihat bisa dilihat, ini adalah Borobudur. Saat itu sangat-sangat tercover tertutup dengan debu. Ini adalah satu anak ini. Jadi jangan underestimate ya, anak-anak dalam masa trauma itu masih sangat playful ya. Lalu mereka sangat-sangat intelijen. Makanya kita ini Klub Hipnosis Hati bersama beberapa teman-teman ini akan melakukan beberapa kali kunjungan karena ingin sekali membuat sekolah darurat untuk 20.000 anak. Nah, ini adalah Ibu Bendoro Raden Ayu Diah Indra Kusumo dari Pakualaman. Kalau kita mau jadi relawan kita bisa? Relawan sangat hipnoterapi? Bisa, sangat bisa. Kemana tuh Mbak Itu Dewi? sebetulnya hipnoterapi itu sangat mudah dilakukan. Ini contohnya nih ya, gambarnya Merapi di Jaya Kejauhan. Bisa menghubungi kami di mana tuh? Klub Hipnosis Hati di Grand Kebon Sirih, lantai MZ. Nomornya mungkin ada website sendiri gitu? Ada www.chs.clinic.com. www.chs.clinic.com. Ini kan seperti kita dengarkan ada sekolah darurat. Nah, mungkin saya ingin tanyakan sekarang ke depannya nih, dalam waktu dekat ini tentunya dari Ibu Ina maupun Ibu Dewi, akan adakah mungkin program yang men-training orang-orang setempat untuk melanjutkan terapi-terapi ini? Kan ini bukan hanya sekedar roadshow saja, tapi merupakan sustainable program kan, menjadi program yang berjalan. Nah, ada nggak niat ke sana? Monggo Ibu Ina. Ya, Ina. Jadi begini, di dalam pasca bencana ini kan yang menderita kan bukan alam saja, tapi juga manusianya, dan manusia itu kan juga ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Nah, kebanyakan di sana kan juga ada yang lokasi sekolah yang belum sempat dibangun oleh pemerintah Rehab Rekon. Jadi kita bergandengan dengan Ibu Dewi, dengan Komisi 8, dengan ada pihak terkait, itu membuat sekolah yang mana mereka sebagai shelter. Memang pemerintah bagi keadaan rumah yang sudah tidak layak huni diberikan shelter sebelum Rehab Rekon itu diadakan. Nah, oleh sebab itu di dalam rumah sekolah ini kita memberi penyuluhan kepada mereka. Tapi sekolah seperti layaknya biasa, cuman tidak ada bangku, tidak ada kursi, cuman hanya biasa. Tapi beliau, anak-anak ini dibangkitkan motivasi bahwa ini adalah kamu tidak sendiri, kamu ada teman-temannya di sekitar kita. Dan juga ada anggota Komisi 8 dong di sana, ya kan? Jadi kamu tidak ada sendiri, karena domainnya Komisi 8 adalah termasuk penanggulangan bencana. Jadi itu adalah fokus kami untuk semuanya daerah bencana. Nah, kalau dari segi psikologis kan tentu ini ada pengaruhnya sekali-sekali, termasuk adalah bencana yang sudah terjadi, dan satu lagi adalah bagaimana mereka bisa mencari makan kembali ke depannya, atau mata pencarian ekonomi ya, recovery ekonomi. Nah, Komisi 8 apakah ada rencana juga memikirkan soal selain pendidikan? Nah, ada lagi nggak soal mata pencarian mereka ini bagaimana sih? Jadi kalau umpama Komisi 8 itu tidak melulu dengan ekonomi, tapi ada institusi yang terkait. Gitulah, institusi yang terkait contohnya adalah satu, mungkin kita kemarin sudah tadi saya sebutkan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan PU ya, karena mereka kan jalan-jalan rusak. Ekonomi dapat berjalan kalau jalan diperbaiki, sawah ladang yang sudah sudah porak-poranda, sehingga yang sapi digantikan oleh pemerintah sudah pulih kembali. Nah, itu adalah tugas daripada pemerintah. Nah, pemerintah itu yaitu PU, Menko Kesra, Menteri Keuangan akan mengkoordinasikan semuanya ya, memastikan bahwa semua itu jalan gitu. Jalan. Gitu kan? Ya, komisi pada waktu itu rapat koordinasi dengan Komisi 8, bukan Mbak Inaman ya. Komisi 8. Oke. Terakhir kesimpulan mungkin ya dari Bu Dokter dulu deh. Iya, kesimpulannya adalah kalau kita misalnya melakukan hal tersebut yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kalau ada pihak-pihak juga yang melakukan hal yang sama, itu akan jauh lebih baik, karena itu yang dinamakan multiplier effect. Ini adalah domino effect. Mengapa kita ada di sini? Inginnya para psikolog, para relawan, para sosiolog, semua untuk bisa menggrab ya, bahwa kita ini cuma segelintir. Kalau kita melakukannya bersama-sama, dan itu akan menjangkau begitu banyak kawasan, itu akan jauh lebih maksimal gitu, karena kita tenaganya cuma segini.